Sahabat setangkai dupa, siapa sangka di tengah kota Bogor terdapat sebuah pulau. Ya, benar sekali. Ada sebuah pulau bernama Pulau Gelis. Jadi pulau ini berdiri di antara dua aliran Kali Ciliwung. Pulau ini sendiri diketemukan oleh Belanda pada tahun 1703 Masehi. Namun, ketika ditemukan ternyata sudah dihuni oleh orang-orang Sunda Sumedang Larang beserta orang-orang keturunan Tionghoa, dan juga sudah berdiri satu kelenteng di atas pulau ini yang bernama Kelenteng Pankobyo. Nah, Kelenteng Pankobyo ini kini bernama Wihara Mahabrahma. Nah, siapa sangka kelenteng tua ini juga menyimpan benda-benda bersejarah berupa batu megalitikum, sebuah yoni tanpa lingga di era megalitikum yang kini digunakan sebagai hiolo atau tempat menancapkan hio kepada Prabu Surya Kencana dan Eyang Raden Surya Kencana Mangkunegara. Di dalam areal kelenteng yang dipersembahkan kepada Dewa Pankoya juga terdapat makam sesepuh Islam bernama Uyut Gebok dan Syekh Imam di area kelenteng ini beserta patilasan-patilasan tokoh-tokoh karuhun Islam lainnya. Kemudian yang bersembahyang di sini ternyata bukan hanya dari etnis Tionghoa saja. Seringkali diadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat multietnis di dalam kegiatan baik peribadatan maupun juga bakti sosial di kelenteng ini. Nah, bagaimana bisa ada makam di sini dan bagaimana bisa kelenteng ini berdiri di tengah pulau? Serta apa saja kegiatan di kelenteng ini? Kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber yang juga menjadi pemerhati situs megalitikum Pulau Gelis, itu Pak Abraham. Sampai dupa, saya hari ini sudah sampai di Kelenteng Pangko Pulau Gelis dan kebetulan saat ini saya bertemu dengan seorang pemerhati situs sejarah ya dan budaya, yaitu Pak Abraham Halim atau kita biasa panggil Pak Bram. Pak Bram, apa kabar Pak Bram? Selamat siang. Wah, selamat siang nih. Senang banget saya bisa ketemu Pak Bram di Kelenteng Pulau Gelis ini ya. Pak, mungkin Pak Bram bisa cerita sedikit nih tentang sejarah dari Kelenteng Pulau Gelis yang memang terdapat satu buah situs di dalamnya. Baik, kalau tentang kelenteng ini kita harus flashback ke belakang, jadi bahwa daratan ini dulunya adalah satu daratan atau sekarang lebih dikenal dengan pulau, yaitu daratan ini yaitu di tengah-tengah sungai, yaitu sungainya Sungai Ciliwung. Dan dulunya tempat ini adalah tempat peristirahatan keluarga kerajaan Pajajaran. Waktu itu kerajaan Pajajaran berdiri tahun 1482. Di tempat ini dijadikan tempat peristirahatannya. Jadi dari 482 sampai 1521 itu Prabu Siliwangi yang Raja Pajajaran yang pertama ini. Seiringnya berjalannya waktu, yaitu pada tahun 1579 Pajajaran itu burak diserang Banten, jadi istilahnya hancur. Maka seperti tempat ini seperti tanah Taberduan. Jadi kerajaan Pajajaran ini seperti tanah Taberduan, Pakuan Pajajaran ini. Baru ketika ada ekspedisi Belanda yang mulai pada 1687 yang dipimpin oleh Scipio, yaitu Scipio yang pertama itu mulai mengadakan adat kehidupan kembali dan mulai ada memperluas tanah jajahan dan melihat untuk membuat perkebunan. Dari 1687 itu kemudian dilanjut dengan 1690 yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, itu yang kedua pun hanya melanjutkan yang pertama. Kemudian yang ketiga yang dipimpin oleh Abraham van Riebeeck, dia dari timur langsung dari timur ke barat, dia menyusuri Sungai Ciliwung dan dia menemukan kembali. Kenapa saya menemukan kembali? Karena ketika dia ke daratan ini, tempat ini sudah ada penghuninya, yaitu orang-orang Sumedang Larang, Kebantenan dan Cirebon menjadi satu dengan orang-orang Tionghoa. Dan kelenteng ini sudah ada. Pada tahun 1703, kemungkinan besar kelenteng ini sudah ada. Jadi waktu diketemukan oleh pihak Belanda udah ada orang Cina dan udah ada kelenteng ini. Udah ada kelenteng ini pada tahun 1703 itu udah ada kelenteng. Dan orang Tionghoa mendirikan tempat ibadah itu tidak sembarangan. Satu sakral, dua strategis. Nah, sakralnya dia yakin. Di sinilah Pajajaran pernah mendirikan tempat peristirahatan
dengan titik awal batu besar yang ada di samping kita ini. Batu besar ini adalah batu megalitik. Dan ketika Pajajaran berdiri, batu itu dijadikan monolit atau menhir, tanda. Nah, disinilah Pajajaran pernah ada, mungkin begitu. Dan strategisnya di tepi sungai. Ya. Orang-orang Tionghoa dari Batavia yang saat ini Jakarta dan Kabupaten Sor yang saat ini Bogor itu melalui sungai. Benar. Dan setelah itu mendirikan tempat pemukiman sementara tepian sungai dan di perkampungan bawah sini, kemudian peribadatannya di tempat ini, kemudian naik ke tempat atas, ke sebelah atas, mendirikan pemukiman dan jadilah di situ pada zaman Belanda itu Handesstraat. Handesstraat itu jalan besar, dan kemudian di zaman di zaman Merdeka itu jadi perniagaan. Dan saat ini lebih dikenal dengan pecinan Surya Kencana. Nah, kuliner di sini, pusat kuliner, penyiaran dan pusat perniagaan, pusat perbelanjaan segala macam di tempat itu yang sekarang dibilang Surya Kencana, yang ada di itu Lawang Surya Kencana. Dan Surya Kencana sendiri diambil dari nama Raja Pajajaran yang terakhir, yaitu Prabu Prabu Surya Kencana. Dan kelenteng ini memang hanya kalau sepintas sama aja dengan kelenteng-kelenteng lain. Namun di kelenteng ini beberapa keunikan. Ada keunikan, dan kelenteng ini adalah kelenteng Panko, dewanya itu Dewa Panko, yang diyakini Dewa Panko itu dewa yang pertama kali turun ke bumi. Selama 180 tahun memisahkan langit dan bumi, dan ketika beliau wafat itu, dua matanya menjadi bulan dan matahari, jasadnya menjadi bumi yang subur, tangan dan kakinya menjadi arah mata angin, rambut dan bulu-bulu di tubuhnya menjadi hutan belantara. Nah, itulah menurut teologi dari orang-orang Tionghoa. Dan unik lainnya, kalau masuk ke dalam kelenteng pada umumnya hanya menemukan gambar naga warna kuning dan merah. Tapi kalau kelenteng ini masuk ke dalam kelenteng, di depan itu udah ada payung payung gelis atau payung kesundaan yang melambangkan sebagai berbagai macam ragam ada dalam satu naungan. Naungan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atau Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila semua. Dan masuk ke dalam ada payung bersusun tiga. Yaitu payung bersusun tiga yang melambangkan sebagai langit, manusia, dan bumi. Jadi sebagai manusia menginjak bumi, menjunjung langit Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini payung bersusun tiga ini filsafatnya ambil filsafat Sunda atau filsafat Tionghoa? Filsafat Sunda. Karena kita di sini ini istilahnya berbagai macam ragam kita ada. Ada filsafat Sunda dan mitologi orang-orang Tionghoa itu hampir bersamaan, tidak beda jauh. Jadi istilahnya, nah itulah. Dan lebih uniknya lagi di tempat ini ada berbagai macam petilasan, dan ada juga di sini ada dua makam karhun yang di situ adalah ada makam Uyut Kebo. Uyut Kebo itu salah satu panglima besar di zaman Pajajaran, raja yang terakhir, yaitu Surya Kencana. Beliau itu sudah menjadi Muslim dan menjabarkan Islam di daerah ini dan sekitarnya. Dan di samping juga ada ulama besar, makam dari ulama besar, yaitu Mbah Imam, yang beliau itu ulama besar dan menyebarkan agama Islam, bergabung dengan orang-orang Tionghoa melawan Belanda pada waktu itu perjuangannya. Nah, itulah ada di tempat ini. Dan ada juga berbagai untuk menghargai dan menghormati bahwa Pajajaran pernah ada di sini. Tidak ada altarnya di samping itu, dan karena berbagai macam kultur, berbagai macam keyakinan ada di tempat ini, jadi kita bersinergi di sini. Jadi setiap malam Jumat kita ada pengajian di dalam, dan bisa juga digunakan untuk sholat di dalam, bukan musola, tapi bisa digunakan untuk sholat. Jadi dan setiap bulan Maulid kita sudah ada agenda khusus di tempat ini, yaitu memperingati Maulidan di tempat ini, hanya memanggil dai dan kiai dari luar, dan itulah keberagaman kita di tempat ini. Jadi ada dan kalau menjelang Imlek itu kalau sebelum pandemi, jadi kami ini di sini yang pembersihnya yang model karena ada di Sisiangang, ada yang itu semua bersihnya dibantu oleh warga-warga sekitar yang notabene semua Muslim. Dan malam Imleknya biasanya kita ada beberapa pedagang kuliner jajanan
di tempat sini. Nah, kita oleh pihak dari daerah ini dibeli semua, diganti dengan kupon dan ada bagian yang mengambil secara gratis. Nah, itu bersamaan dari antara pihak luar dan dari di dalam ini, jadi kita sama-sama bergembira. Jadi pada intinya di tempat ini perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan ini harus kita satukan. Jadi bersatu dalam perbedaan akan rasa indah. Dan bersatu di sini bukan berarti campur aduk, ibarat air dengan minyak, tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kita di tempat ini. Dan mungkin juga di tempat lain kita harus sama, gitu. Karena di NKRI ini kita harus demikian, karena NKRI ini harga mati. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ini satu lagi nih Pak, aku tadi pas ke sebelah di makam samping Mbah, Iya. ada petilasan ya untuk Eyang Raden Surya Kencana Winata sama Eyang Prabu Surya Kencana. Itu dua tokoh yang berbeda apa satu tokoh? Itu beda tokoh. Oh, beda tokoh. Itu yang Surya Kencana. Itu Raden Surya Kencana itu Raja Pajajaran yang terakhir. Lalu ada Surya Kencana Winata Mangkubumi yang lebih dikenal dengan cara ada Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Perguruan Pajajaran yang lebih kenal dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu istilahnya Raja Pajajaran yang pertama dan yang terakhir. Nah, itulah. Nah, kalau Eyang Raden Surya Kencana Winatanya itu Prabu Siliwangi itu gimana? Prabu Siliwangi. Ya, Raden Winata. Yang satu lagi? Surya Kencana. Surya Kencana itu Raja Pajajaran yang terakhir. Oh, jadi beda. Ya, memang dan situs di sini juga dari tahun 1600-an atau 1700-an sudah 1700 ke bawah gitu ya. Sudah ada ya Pak ya. Dan kenapa bisa ada makam di sini di Klenteng, daerah Klenteng sini Pak? Kira-kira tahu nggak saja? Kalau makam yang di dalam itu sebelum ada Klenteng itu makam udah ada. Sebelum udah ada. Tapi kalau makam yang di samping kemungkinan beliau itu ikut berjuang dengan orang-orang Tionghoa bersama-sama dan menyebar kemainan. Dan untuk menghargai dan menghormati, mungkin di sini waktu itu tanahnya masih luas. Nah, itu beliau itu dimakamkan di tempat itu. Wow. Jadi memang ada akulturasi budaya. Ada akulturasi budaya dari luar, jadi istilahnya akulturasi sosial juga ya Pak. Ya. Nah, berarti kalau kegiatannya selain Imlek dan Cap Gome, yang lebih ramai di sini Hari Mulut ya Pak ya, bulan Mulut itu ya. Kalau hari-hari ini sih di sini memang istilah bungkusannya Klenteng. Namun di sini kegiatan kita di sana dijadikan juga wisata religi, wisata sejarah, dan juga kalau wisata religi itu biasanya di bulan Muharram ramai, atau bulan Suro, atau di Mulut juga banyak itu wisata wisata sejarah, wisata jarah, dan juga dari berbagai macam daerah yang mungkin dari Banten, dari itu ada, karena dari menurut kultur dan juga keturunan-keturunannya. Jadi Pajajaran itu ada sangkut pautnya antara Ciamis, Kebantenan itu hanya Cirebonan itu jadi satu. Jadi mereka itu nyucuk galur mapai laratan. Kalau mapai orang Sunda itu nyucuk galur laratan, mencari keruhun-keruhunnya, leluhurnya. Berarti kalau setiap kali bulan Mulut diadakan pengajian ya Pak di makamnya Uyut Gebuk itu ya? Kalau pengajian kita bukan hanya bulan Mulut, jadi setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat, yaitu setiap malam Jumat juga kita membacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu pengajian yang membaca tawasulan itu mengirim doa-doa kepada beliau-beliau sudah mendahului kita. Dan kalau bulan Maulud itu kita biasanya kalau sebelum pandemi kita di sini. Karena banyak orangnya banyak, kita di sini panggil dai dari luar juga, panggil kiai dari luar, kita bersama. Luar biasa. Jadi memang Klenteng ini berdiri pun tidak lepas dari komunitas masyarakat lokal yang memang Muslim, dan ini kembali membaur satu sama lain, saling mengisi dalam kebersamaan itu ya Pak ya. Nah, ini terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kesempatannya ya. Semoga kedepannya teman-teman semua tertarik untuk datang ke Klenteng ini dan sama-sama menyaksikan keberagaman yang ada di Bogor kota ini. Ya, sahabat Sampai Lupa, demikianlah hasil wawancara kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pesan terbaik Anda agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.